Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial kali ini. Dan dalam tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstall WSL. WSL itu adalah Windows Subsystem for Linux. Jadi dengan WSL kita bisa menjalankan Linux di dalam komputer kita yang menggunakan Windows. Nah, untuk itu kita perlu lihat dulu apa itu WSL. Kita cari saja di websitenya, dokumentasinya untuk kita pelajari, terutama WSL 2 di Windows 10. Kita buka saja. Nah, pertama apa itu WSL? Di sini dikatakan bahwa WSL itu adalah Windows Subsystem for Linux. Sehingga dengan WSL kita bisa menjalankan Linux di dalam komputer yang menggunakan Windows. Kita akan menggunakan WSL versi 2 karena ini punya beberapa kelebihan dibandingkan versi 1. Coba kita lihat di sini. Ada beberapa kelebihannya, misalnya dia bisa menggunakan virtual machine, kemudian full Linux kernel, kemudian full system compatibility. Jadi dengan WSL 2 ini kita mendapatkan lebih banyak fitur Linux di dalam Windows. Nah, di sini sebetulnya sudah ada tutorial bagaimana menginstal WSL di dalam komputer kita, di dalam Windows kita. Nah, tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstal WSL dengan lebih mudah. Nah, yang pertama harus kita lihat, di sini dikatakan bahwa WSL 2 itu hanya bisa berjalan di Windows 10 yang sudah diupdate versinya ke versi 2004 dengan build 19041 atau yang lebih tinggi. Karena itu kita lihat dulu versi Windows kita apakah sudah support. Caranya tekan tombol Windows yang ada di keyboard dan huruf R. Maka dia akan munculkan run ini. Atau bisa juga kita menggunakan start menu, kita klik kanan kemudian pilih run. Nah, ini sama, kemudian ketik WinVer. Nah, lihat di sini versinya 2004 sudah sama dengan yang disyaratkan. Build-nya 19041 atau yang lebih tinggi. Ini 19041 lebih tinggi lagi ya, karena sudah titik 388. Artinya Windows saya sudah memenuhi syarat untuk menginstal WSL 2. Kalau belum sampai pada versi 2004, mungkin bisa mencoba yang versi WSL 1-nya. Oke, kalau sudah, kita akan mulai menginstal. Cara menginstalnya, kita pertama aktifkan fitur WSL di dalam Windows. Caranya masuk ke search di Windows. Ada tombol bentuknya seperti kaca pembesar. Klik saja. Kemudian ketikkan turn Windows features on or off. Sebetulnya kita turn Windows saja, dia akan muncul di sini. Tapi saya tuliskan lengkap supaya kita bisa lihat. Nah, klik saja turn Windows features on or off. Nah, kemudian ada dua fitur yang harus kita aktifkan di sini karena ini sangat penting dan saling berhubungan, yaitu Virtual Machine Platform. Ini kita aktifkan, kita kasih tanda centang saja. Kemudian yang kedua adalah Windows Subsystem for Linux atau WSL tadi. Kita kasih tanda centang. Kalau sudah, kita OK. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Proses ini cukup memakan waktu, jadi saya percepat saja. Oke, kalau sudah selesai, Windows completed the requested changes. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal restart komputer kita. A few moments later. Oke, setelah kita merestart komputer kita, sekarang kita masuk ke Microsoft Store. Nah, di sini kita akan mencari distro Linux yang akan kita gunakan. Jadi klik saja Linux. Di bagian pencariannya, enter. Nah, ada beberapa distro di sini yang bisa kita pakai, ada Ubuntu, Kali, atau kemudian Debian, dan banyak lagi. Jadi kita mau pilih yang mana terserah. Kalau saya lebih terbiasa menggunakan Ubuntu.
Dan di sini ada 2 Ubuntu, ada 18.04 dan 20.04. Saya akan menggunakan versi yang terbaru, yaitu 20.04. LTS. LTS ini artinya long term support. Jadi Linux versi ini akan mendapatkan dukungan yang lebih panjang, jangka panjang. Ada perubahan-perubahan kecil, biasanya perubahan-perubahan kecil itu tidak mendapatkan support jangka panjang. Tapi kalau sudah LTS dia akan lebih panjang dibanding versi yang lain. Ya, contohnya dari 18.04 ke versi 20.04 itu butuh waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan versi LTS yang baru. Oke, saya pilih Ubuntu 20.04 LTS. Nah, kemudian kalau sudah masuk di Ubuntu 20.04 LTS ini, kita klik tombol install untuk menginstal Ubuntu di dalam laptop atau komputer kita. Ukurannya tidak terlalu besar, 432 megabit saja, silakan ditunggu. Tergantung kecepatan internet kita di tempat kita masing-masing. Saya akan percepat saja supaya kita tidak terlalu lama menunggu. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal luncurkan atau launch kalau yang menggunakan versi bahasa Inggris. Nah, instalasi akan dilanjutkan. Silakan tunggu beberapa menit. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan buat username. Username-nya bebas, tidak harus seperti username yang kita gunakan di Windows. Nah, misalnya saya akan menggunakan username OHAV. Enter saja. Kemudian dia akan minta password. Passwordnya juga bebas. Kita tidak harus mengikuti password yang kita gunakan di Windows. Dan password bisa dikosongkan. Kalau mau dikosongkan tinggal enter saja. Tapi di sini saya akan gunakan password. Dan dia akan minta lagi. Oke, kalau sudah seperti ini maka proses instalasinya sudah selesai dan Ubuntu sudah berjalan di Windows kita. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan perintah-perintah Linux di dalam Windows kita. Contohnya, kita mau melihat isi direktori kita. Nah, ini isinya. Atau misalkan kita mau menampilkan direktori home kita. Ini direktori home/ohaf, ini username yang saya gunakan tadi. Misalkan kita juga mau melihat versi Linux yang kita gunakan, kita bisa ketik seperti ini, lsb underline garis bawah release -a. Nah, dia akan muncul, ini menggunakan distro Ubuntu, versinya 20.04 LTS. Codename-nya vokal. Ya, biasanya Ubuntu punya codename untuk setiap rilisnya. Nah, yang menarik dari WSL ini adalah kita bisa juga menjalankan Linux di dalam terminal yang ada di Windows. Nah, kita keluar dulu dari sini. Tutup ini. Nah, sekarang kita jalankan terminal. Cara menjalankan terminal dari tombol search, kita ketik saja terminal. Nah, ini dia Windows terminal. Kita klik. Biasanya Windows terminal pada saat dibuka, dia akan memunculkan Windows PowerShell. Ya, saya besarkan hurufnya supaya terbaca. Nah, untuk membuka Linux, kita klik tombol New Tab ini. Bukan yang plus, tapi yang ini. Panah ke bawah. Lalu kita lihat ada di situ sudah bertambah Ubuntu 20.04. Kita klik saja, maka dia akan masuk ke dalam Ubuntu. Nah, tapi dia mengikuti foldernya Windows. Di sini kita lihat mnt/c/user/asus ini adalah username-nya Windows. Kalau kita mau masuk ke Linux-nya, kita masuk ke root-nya dulu. Nah, kita coba ls. Nah, ini sudah ada di root-nya Ubuntu. Kita coba jalankan perintah untuk mengecek versi. Nah, ini jalan. Dan yang menarik lagi dari WSL ini adalah kita bisa mengintegrasikan
Linux kita atau Ubuntu kita dengan Visual Code yang kita gunakan untuk mengedit coding di Windows. Caranya kita ketik code, spasi, titik, kemudian kita enter. Nah, dia akan menginstal dulu VS Code Server. Oke, nah dia langsung masuk ke dalam VS Code. Nah, biasanya VS Code akan meminta extension tambahan untuk bisa menggunakan Visual Code ini dengan Ubuntu. Tapi di sini kebetulan saya sudah install, kita lihat di extension saya. Ini Remote WSL sudah terinstall, kalau kita lihat di sini sudah terinstall dan sudah enable. Jadi sudah bisa langsung digunakan. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali mengintegrasikan Ubuntu dengan Visual Studio Code yang ada di Windows, maka dia akan minta untuk menginstal ini, tinggal klik install saja. Nah, kita coba menjalankan aplikasi Python di Ubuntu. Caranya kita buat file baru di sini. Kita masuk ke home dulu. Kemudian di dalam home sini kita buat filenya. Oke, sudah ada test.py. Kita coba jalankan perintah dasar dari Python saja, yaitu print. Print misalnya, halo, apa kabar? Ini artinya dia akan memunculkan pesan ini ketika kita eksekusi dengan menggunakan Python. Kita save. Nah, kita coba kembali ke terminal tadi. Kita masuk dulu ke home, karena dia tadi ada di home. Kita coba ls. OHAV, tadi ada di OHAV ya. Sekali lagi kita ls. Nah, ini sudah ada test.py. Kita coba jalankan Python 3. Kalau di Linux biasanya menggunakan perintah Python 3. Kalau di Windows kan Python saja, nggak ada angka 3-nya. Test.py. Nah, dia muncul, halo, apa kabar? Sesuai dengan yang kita ketik di sini. Dan ini kita ketiknya di Windows, bukan di Linux. Nah, misalkan kita mau buat variabel, misalkan A sama dengan 13, misalnya B sama dengan 26. Lalu kemudian hasilnya misalkan A plus B. Jadi harusnya hasilnya akan menghasilkan A ditambah B. Lalu kita coba print. Print hasil. Angka berapa yang akan keluar setelah kata halo apa kabar ini? Kita coba jalankan sekali lagi di sini. Klik lagi Python 3 test.py. Nah, muncul halo apa kabar? Lalu ada angka 39 karena 39 adalah jumlah dari 13 ditambah 26. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah sudo apt misalkan update. Nah, biasanya ini untuk mengecek atau merefresh repositorinya Ubuntu. Kita coba refresh. Nah, biasanya kalau kita mau menjalankan perintah sudo, dia akan minta password. Passwordnya adalah password yang kita gunakan tadi pada saat kita membuat username dan password. Nah, ini berjalan, dia akan refresh semua repository. Ditunggu saja sampai prosesnya selesai. Nanti kalau ada yang perlu diupdate, dia akan memberi informasi. Nah, oke, sudah selesai. Dan perhatikan di sini diinformasikan ada 102 package yang harus di-upgrade. Ya, yang bisa di-upgrade. Jadi kita bisa lihat packages apa saja yang bisa di-upgrade. Caranya ketik seperti ini, apt spasi list spasi minus upgradable. Atau kita bisa menambahkan sudo di depannya. Enter. Nah, ini yang bisa di-upgrade termasuk Python-nya juga bisa di-upgrade. Nah, saya lebih senang menggunakan terminal ini daripada menggunakan aplikasi yang sudah terinstall di sini. Ini sudah ada Ubuntu. Kalau kita klik
Dia akan keluar seperti yang tadi. Karena dari pengalaman saya di Windows akan lebih cepat kita menggunakan terminal daripada VM yang tadi. Misalkan di sini Python 3 -apt versi yang terinstall adalah 2.0.0. Nah, bisa di-upgrade sampai ke 2.0.0 Ubuntu 0.20.04.1. Kalau kita mau upgrade, kita bisa upgrade satu-satu, mana saja yang kita mau upgrade. Tapi kalau kita mau upgrade semuanya, maka kita bisa menggunakan perintah sudo apt kemudian upgrade. Kalau tadi update, sekarang upgrade. Nah, ini semua yang akan di-upgrade. Perhatikan di situ dia membutuhkan space 86,5 megabit di dalam disk kita. Kalau kita setuju, kita ketik yes saja, kemudian enter. Dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Kita coba cek lagi. Sebelum menginstal package tambahan, biasakan untuk selalu update atau refresh repositorinya. Kita akan coba sekarang menjalankan aplikasi pip ya. Pip ini biasanya kita gunakan untuk menginstal package untuk Python. Ya, pip sendiri adalah singkatan dari Packages Installer of Python. Nah, di sini dikatakan bahwa command pip3 not found. Nah, ini bisa kita install. Caranya sudo apt install Python 3 min pip. Nah, dia akan install. Untuk menginstal pip3 dia membutuhkan resources yang lain, dan di sini totalnya ada 46 megabit. Kita yes saja. Tunggu sampai selesai. Baik, kalau sudah selesai kita coba jalankan pip3 version. Nah, sekarang sudah muncul versinya pip 20.0.2. Dan sekarang kita sudah bisa menginstal packages tambahan untuk Python. Nah, demikianlah tutorial menggunakan WLS 2 di Windows 10. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.